koi itu bisa dipelihara di mana saja. Nah, ini konteksnya adalah terkait dengan tempat kita memelihara koi. Banyak sekali orang beranggapan bahwa koi itu sama dengan ikan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Matan Koi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang gagal paham tentang ikan koi. Saya akan bagi menjadi beberapa episode. Untuk episode yang pertama, kita fokus kepada kolam koi. Ya, memelihara ikan koi itu tidak sama dengan memelihara ikan jenis nila atau ikan mas lainnya. Walaupun banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan dari keduanya? Yang pasti kedua jenis ikan ini, baik ikan koi maupun ikan mas, pasti berbeda. Ikan koi dari jenis atau dari spesies Cyprinus rubropuscus, sedangkan ikan mas atau ikan yang sering kita jumpai di kolam-kolam atau di pasar sebagai ikan konsumsi itu termasuk dalam spesies Cyprinus carpio. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang asal muasal ikan koi ini, teman-teman bisa mengklik autan yang sudah saya buat pada bagian deskripsi. Nah, ini sengaja saya buat sebab banyak sekali teman-teman yang berpendapat, banyak sekali orang juga berpendapat bahwa koi itu adalah ikan yang berasal dari Jepang. Padahal ikan koi itu merupakan ikan endemik khas ya dari dataran Cina. Nah, kalau begitu koi bukan ikan khas dari Jepang. Nah, untuk memastikan ya, silakan teman-teman lihat sejarah atau asal usul dari ikan koi yang sebenarnya. Nah, sebagai pemula kita sering terpesona ya, kita sering terhipnotis oleh keindahan dari ikan yang satu ini, sehingga tidak heran kadang-kadang tanpa berpikir panjang kita langsung membeli, walaupun kadang-kadang dengan harga yang ya tidak termasuk harga yang murah. Saat ikan sudah dibungkus, pada saat ikan sudah sampai di rumah, barulah kita tersadar kalau kita belum punya kolam atau kita belum punya tempat untuk memelihara ikan koi kita. Yang kita lakukan biasanya adalah menempatkan ikan koi yang sudah kita beli ke dalam akuarium yang sudah lama tidak terpakai. Nah, lalu apakah salah kalau kita memasukkan bahkan memelihara ikan koi itu di dalam akuarium? Jawabannya tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak salah. Namun keindahan koi akan lebih maksimal jika kita melihatnya dari atas, bukan dari samping seperti ikan-ikan hias yang lain. Sekalipun demikian, sekarang sedang tren ya, sekarang sedang banyak teman-teman hobis koi yang mendesain kolamnya dengan menggunakan kaca pada bagian depan. Ya, mungkin karena merasa kurang puas kalau hanya bisa melihat koinya dari atas ya, sehingga mereka juga ingin memandang keindahan koi itu dari samping. Nah, sebelum terlalu jauh kita melakukan hal-hal yang keliru saat berkeinginan memelihara koi, mari kita lihat apa saja sebetulnya gagal paham yang sering terjadi pada hobis pemula pada saat akan atau ingin memelihara ikan koi. Teman-teman, gagal paham yang pertama yang sering terjadi adalah beranggapan bahwa koi itu bisa dipelihara di mana saja. Nah, ini konteksnya adalah terkait dengan tempat kita memelihara koi. Banyak sekali orang beranggapan bahwa koi itu sama dengan ikan mas. Bahkan lebih parah lagi kalau kita sudah menyamakan koi dengan ikan nila ya, yang biasa kita temukan di pasar. Ikan koi lebih rentan pada kondisi air yang kurang atau bahkan tidak baik. Dia butuh kondisi air yang baik. Lalu muncul pertanyaan, apa dan bagaimana kondisi air yang baik itu? Ya, apa dan bagaimana kondisi air yang menunjang pertumbuhan dari ikan koi yang kita pelihara?
ya. Lalu ada juga yang komplain dengan mengatakan bahwa kan koi saya juga saya pelihara di kolam biasa, nggak pakai saringan, nggak pakai filter, nggak pakai aerasi, airnya juga nggak jernih-jernih amat, tapi hidup kok. Nah ini ya, itu betul. Tetapi apakah kondisi ikan yang kita pelihara, apakah kondisi ikan koi yang kita pelihara itu nantinya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah koi kita akan tumbuh dengan baik? Ya, apakah dia akan mampu menunjukkan keindahannya dengan kondisi air yang seperti itu? Sekalipun koi bisa hidup dengan kondisi yang diceritakan di atas, namun kita akan sulit sekali untuk mendapatkan kualitas koi yang baik. Ya. Sekarang kita akan coba mempelajari apa saja yang perlu kita persiapkan ya untuk mulai memelihara ikan koi. Memelihara koi sebenarnya sama dengan memelihara air. Nah, ini kalimat ini paling populer di kalangan para hobis koi. Apa maksudnya? Apa artinya bahwa memelihara koi itu sama dengan memelihara airnya? Jadi begini, koi hidup di air. Dia mendapatkan semua kebutuhan hidupnya melalui air. Kalau air tempat dia hidup baik, maka koi akan hidup dengan baik. Begitu sebaliknya. Kalau kualitas airnya buruk, pasti akan berdampak kepada koi kita. Koi kita tidak akan tumbuh dengan maksimal, bisa jadi pertumbuhannya menjadi lambat, kecerahan warnanya tidak muncul, ya. Dan bisa saja koi kita menjadi pudar warnanya, tidak lagi secerah pada saat kita membelinya. Ya, koi bisa menjadi tidak sehat atau sakit, bahkan bisa saja berakhir dengan kematian. Nah ini tentu saja tidak kita harapkan ya, karena kita membeli koi dengan harga yang cukup tinggi, tentu saja untuk bisa kita nikmati keindahannya. Nah untuk itu hal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah di mana koi akan kita pelihara. Tempat yang paling ideal untuk memelihara koi tentu saja adalah kolam dengan sistem filtrasi. Sekali lagi, tempat yang paling ideal untuk memelihara koi adalah kolam dengan sistem filtrasi. Kalau kolam, rasanya tidak perlu untuk kita diskusikan. Namun, apa itu sistem filtrasi? Baik, untuk lebih mudahnya, saya akan mencoba membuat gambar kolam dengan sistem filtrasi yang sederhana. Tujuannya adalah untuk bisa menggambarkan di mana perbedaan antara kolam biasa ya dengan kolam dengan sistem filtrasi. Nah teman-teman, ini adalah skema dari sebuah kolam koi yang sederhana. Kalau kita lihat di bagian atas itu adalah kolam utama. Ini kolam yang akan kita isi dengan koi-koi kita. Lalu di bagian bawah dari skema ini ada CH1, CH2, CH3, dan CH4. CH1 itu adalah chamber 1. Ya, setelah air dari kolam kita masukkan ke chamber 1. Setelah melewati chamber 1, air akan pindah ke chamber 2. Begitu seterusnya pindah ke chamber 3 dan ke chamber 4. Nah, setelah air berada di chamber 4, kemudian air akan kembali dialirkan ke kolam utama. Namun demikian, bisa juga sebelum sampai ke kolam utama, air yang berada di chamber 4 kita alirkan terlebih dahulu ke waterfall atau ke air terjun. Nah, ini mungkin gambaran singkat tentang kolam koi dengan sistem filtrasi.
Nah, pertanyaan yang sering sekali muncul adalah seberapa besar seharusnya atau idealnya sistem filtrasi itu kita buat. Nah, kebanyakan literatur atau informasi dari para suhu yang sudah sangat berpengalaman dalam memelihara koi dan membuat kolam koi, kapasitas dari chamber atau sistem filtrasi kolam koi sebaiknya, sekali lagi sebaiknya, sepertiga dari ukuran kolam. Lalu apa yang kita isi ke dalam masing-masing chamber? Kita akan kupas tuntas ini pada episode-episode yang berikutnya. Nah, setelah kita melihat desain kolam dengan sistem filtrasi, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang umum adalah, yang pertama, mengapa kolam perlu sistem filtrasi? Ya. Lalu yang kedua, apakah kalau kolam saya sumber airnya tidak terbatas, ya, apakah itu air dari mata air gunung lalu mengalir ke dalam kolam, itu juga perlu sistem filtrasi seperti yang di atas. Lalu pertanyaan yang ketiga, sebenarnya berapa sih ukuran kolam yang ideal untuk koi saya agar bisa berkembang dengan baik? Nah, baik teman-teman, kita akan mencoba mendiskusikan ini satu-satu. Ya, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, ya, mengapa kolam koi perlu sistem